Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrianti Bahtiar. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang peran melawan hegemoni dan keserakan Konsidaga. Sungguh heroik perlawanan rakyat Kepulauan Maluku dan sekitarnya di bawah pimpinan Pangeran Nuku dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Nuku berhasil menggerakkan berbagai lapisan kekuatan baik dari bangsawan maupun rakyat untuk melawan kezaliman Belanda. Politik divide et impera pun mulai diterapkan oleh Belanda, tetapi Nuku tidak terpengaruh, tetap teguh dan satu niat untuk melawan penjajah. Salah satu contoh perang melawan hegemoni dan keserakan Konsidagang adalah perlawanan Aceh terhadap Portugis dan Face-Off. Aceh versus Portugis dan Face-Off setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam. B. Perang melawan penjajahan Belanda. Indonesia telah berjuang dengan banyak melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda seperti Perang Tondano, Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, dan lain-lain. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Perang Padri. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam. Mengapa dan bagaimana Perang Padri itu terjadi? Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada akhir abad ke-18 telah datang seorang utama dari kampung kota tua di daratan Agam. Karena berasal dari kampung kota tua, maka ulama itu terkenal dengan nama Tuanku Kota Tua. Tuanku Kota Tua ini mulai mengajarkan pembaruan-pembaruan dan praktik agama Islam. Dengan melihat realitas kebiasaan masyarakat, Tuanku Kota Tua menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau sudah begitu jauh menyimpang dari ajaran agama Islam. Mengenai sebutan Padri ini sesuai dengan sebutan orang Padir oleh Aceh. Padir itu tempat persinggahan para jamaah haji. Orang Belanda menyebutnya dengan Padri yang dapat dikaitkan dengan kata padre dari bahasa Portugis untuk menunjukkan orang-orang Islam yang berpakaian putih, sementara kaum adat di Sumatera Barat memakai pakaian hitam. Pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau pada tanggal 10 Februari 1821. Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat, Tuanku Surowaso dan 14 penghulu Minangkabau. Fase pertama tahun 1821 sampai 1825. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Begitu pula dengan pos-pos lain seperti Soli Air dan Sipinang. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung.
Pasukan Padri menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan parang. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi, termasuk juga kaum adat. Belanda menggunakan senjata-senjata lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasama memutuskan perjuangannya di Lintau. Tuanku dan Receh memimpin pasukannya di sekitar Baso. Pasukan Tuanku dan Receh harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinet periode tahun 1821 sampai 1825. Serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku mensiagakan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiagang justru melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat. Bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar dan Tuanku Mensiagang ditangkap. Tindakan Belanda itu telah menimbul amarah kaum Padri. Alahan panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Massan. Tuanku Imam Bonjol mengelorkan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua, 1825-1830. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda. Kemudian minta bantuan kepada seorang saudara keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Fujri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat berdamai. Sulaiman Al-Fujri menemani Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau. Ternyata mereka ajakan damai. C. Fase ketiga. Pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Tindakan kaum Padri itu dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Kota Tua dari Angkek yang dipimpin Gilafari. Belanda juga membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biaro. Batanggadis, sebuah nagari yang memiliki posisi sangat strategis terletak antara Tanjung Alam dan Batu Sanggar, juga diduduki. Dalam catatan sejarah kolonial penyerangan di berbagai tempat itu, penyerangan terhadap Gukuk Cigandang merupakan pencatatan hitam karena disertai dengan penyembelihan dan pencincangan terhadap tokoh-tokoh dan pasukan kaum Padri. Baru hari berikutnya, dengan mengarahkan kekuatan Belanda dapat menguasai Kamang. Dalam serangkaian pertempuran itu, banyak kaum Padri telah menjadi korban, termasuk tokoh Tuanku Nan Cerdik dapat ditangkap. Namun, di bawah komando Imam Bonjol, mereka terus berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau. Pada tanggal 16 Agustus 1837, Benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol, beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Prancis kembali menyerukan Imam Bonjol untuk berunding.